Yesus disalibkan di luar kota, itu juga ada dalam rancangan Allah. Bukan kebetulan, bukan hanya sekedar karena ada hukum Romawi dan hukum Yahudi, tidak. Itu pasti dirancang oleh Allah bahwa Yesus sang anak disalibkan di luar kota. Lalu kenapa begitu? Ini ada hubungan dengan Taurat. Keluaran 29 ayat 11-14. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Berarti ini bicara soal penyembelihan binatang kurban. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutup isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakar di atas mesbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Kenapa? Itulah korban penghapus dosa. Berarti korban penghapus dosa itu di luar perkemahan. Korban penghapus dosa, korban keselamatan yang dalam masa Taurat diberikan bayang-bayangnya melalui binatang korban, itu harus disembelih di luar kota. Tidak boleh di dalam kota, harus di luar area perkemahan, bukan di dalam perkemahan. Itu aturan hukum Taurat. Kalau korban penghapus dosa, korban keselamatan harus di luar kota, itu binatang korban. Sebenarnya binatang korban ini adalah bayang-bayang dari Kristus. Makanya ketika Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jikalau korban penghapus dosa, korban keselamatan disembelihnya di luar kota, di luar perkemahan, maka Yesus yang adalah korban sesungguhnya dihukum mati, disembelih. Dia korban penghapus dosa, korban keselamatan, juga harus disembelih di luar kota. Cocok gambarannya. Perhatikan Ibrani 13. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, ini korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Perhatikan ayat 12. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kata-kata itulah juga sebabnya menunjukkan bahwa binatang korban penghapus dosa yang dibakar habis di luar perkemahan itu menjadi penyebab mengapa Yesus harus menderita dan mati disalibkan di luar kota. Artinya adalah binatang korban penghapus dosa sesungguhnya adalah gambaran atau bayangan dari Yesus yang adalah korban penghapus dosa yang sebenarnya. Ibrani 13:12-13. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Perhatikan ayat 13. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Kalau sudah tahu Kristus dihukum mati di luar perkemahan, di luar kota, maka marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Apa maksudnya? Itu bahasa lain dari marilah kita datang kepada dia, marilah kita percaya kepada dia. Jadi sikap berkenaan dengan matinya Kristus di luar gerbang adalah percaya sungguh-sungguh kepada dia sebagai korban penghapus dosa yang sesungguhnya. Ya, Yesus sudah mati dan menjadi korban penebus dosa. Karenanya siapa yang mau pergi kepadanya, siapa yang mau percaya kepadanya, dosanya dibereskan, dosanya dihapus, dosanya diselesaikan. Tapi setiap orang yang tidak mau pergi kepada dia, setiap orang yang tidak mau datang kepada dia, tak pernah ditebus, dan karenanya harus menanggung dosanya sendiri-sendiri sekali selama-lamanya di dalam neraka. Jikalau sudah ada Kristus sang penebus dosa yang disediakan oleh Allah, kenapa kamu bodoh sehingga mau menanggung dosamu sendiri? Jikalau sudah ada jalan penebusan yang Allah sediakan, yakni Kristus, kenapa kamu begitu tolol untuk berpikir kamu mau menanggung hukumanmu sendiri? Hukuman mati di luar perkemahan. Kenapa? Tidak boleh di dalam perkemahan. Di dalam perkemahan itu kemuliaan. Di luar perkemahan itu kehinaan. Tapi penulis Ibrani mengatakan, marilah kita pergi ke luar perkemahan menanggung kehinaannya. Karena di luar itu kehinaan. Tapi jikalau korban penghapus dosa itu di luar perkemahan, dan kamu pergi ke luar perkemahan kepada Kristus sang korban itu, kamu dosanya ditebus. Tapi kalau kamu tidak mau keluar perkemahan, tetap di dalam perkemahan, maka tidak ada korban untuk penghapusan dosa-dosamu. Hanya mereka yang berani keluar dari perkemahannya. Dan masing-masing kita punya perkemahan sendiri-sendiri di luar Kristus.
Biar kita dianggap hina, asal dosa kita dibereskan, dihapuskan, dan kita dapat keselamatan kekal. Untuk apa kemuliaan di dunia ini? Untuk apa segala kemuliaan di mata manusia, tapi pada akhirnya membawa kita ke neraka selama-lamanya? Segala kemuliaan di sini bukankah hanya sementara? 1 Petrus 1 ayat 24 berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput. Segala kemuliaannya seperti bunga rumput yang jadi kering dan gugur. Segala kekayaan, segala kehormatan, segala kemuliaan akan gugur pada saat kamu jadi almarhum atau almarhumah. Dan pada saat itu sudah terlambat. Hanya ada kebinasaan kekal. Tapi kalau saudara mau pergi, tinggalkan segala kemuliaan itu, keluar dari kemahmu, keluar dari kotamu kepada Kristus, kamu akan diselamatkan. Untuk kamu orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh dalam Kristen atau lahir di dalam Kristen, kamu mau keluar, hanya ada kebinasaan. Tapi untuk mereka yang masih ada di kemah masing-masing, pada kepercayaanmu masing-masing, kamu mungkin nyaman di situ. Kamu dapat kemuliaan di sana. Dan seandainya kamu keluar kepada Kristus, kamu hanya dapat kehinaan saja. Dan kamu takut dihina, sehingga kamu tetap bertahan dalam kepercayaanmu. Kamu takut dihina, takut hilang kemuliaan, kamu akan binasa selama-lamanya dalam neraka. Tapi barang siapa yang rela menanggung kehinaannya dengan keluar dari sana, datang pada Kristus, pergi kepada Kristus, hanya orang-orang seperti itu yang beroleh keselamatan. Karenanya kita harus mencari sebuah tempat tinggal yang lebih baik daripada sekedar kemah kemuliaan di bumi ini. Maka dalam ayat 14 penulis Ibrani mengatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang, dan yang bisa memberikannya hanyalah Kristus. Semua ini mengajarkan pada kita betapa pentingnya datang kepada Kristus, Sang Penebus orang berdosa, korban penghapus dosa, korban keselamatan yang sempurna. Karenanya jika saat ini masih ada orang yang belum percaya sungguh-sungguh, atau ada kebetulan orang tidak percaya yang nongol di YouTube ini atau di Facebook ini, kalau sudah tetap di dalam kemahmu, kamu boleh tertawa penuh kemuliaan hari ini, tapi ada saatnya kamu akan meratap tiada hentinya. Marilah, keluarlah, kita pergi kepada Kristus di luar perkemahan. Yesus Tuhan kita disalibkan di Golgota, di luar perkemahan, di luar gerbang kota. Di sanalah kita harus pergi. Di sanalah kita harus datang dan sujud kepadanya.